Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Terima kasih kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita sudah berkumpul hadir di mendulang Art Resort pada pagi hari ini dengan acara soft launching Champernik. Untuk mempersingkat waktu, kita membacakan basmalah terlebih dahulu untuk pembukaan acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara saya buka dengan opening, yaitu Breathing Present yang akan dibawakan oleh Bapak Angga. Kepada Bapak Angga, waktu dan tempat kami persilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsiran. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya Khaliq ya Malik ya Razik. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki telah begitu banyak, memberikan rezeki karunia yang begitu besar kepada kita semua. Rezeki yang tak terhingga nilainya, yang patut wajib kita syukuri, terutama rezeki dan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita keberkahan usia, keberkahan umur, keberkahan waktu, keberkahan rezeki, dan dikumpulkan dalam majelis yang mulia ini, majelis taklim, majelis Rasulullah SAW, di mana majelis yang tentang mengingat besaran Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan risalah nabian, maka itu adalah majelis yang dimuliakan oleh para malaikat, di mana para malaikat akan turun ke langit bumi ini bersaf-saf mendoakan fulan bin fulan, fulanah bin fulan, yang dimana dibangga-banggakan nama-nama kita yang ada di sini dibaca para malaikat, dan semata-mata untuk mengabadikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berasal kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya di bulan ini adalah bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi SAW, di mana risalah kenabian begitu besar, begitu banyak perjuangan Nabi SAW, dan kita sangat bersyukur Allah Ta'ala telah takdirkan kita menjadi umat akhir zaman, atau umatnya daripada Nabi Muhammad SAW. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalian adalah umat terbaik, di mana umat terbaik ini adalah untuk para umat ukhrijat linnas, untuk mendatangi manusia, untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di mana umat terbaik ini adalah umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur yang pendek-pendek, lalu terakhir diciptakan namun pertama masuk surga, dan banyak kemuliaan lainnya yang Allah Ta'ala tetapkan kepada umat akhir zaman ini, khususnya kepada umat bagi Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, telah kita mengucapkan syukur alhamdulillah dan juga bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini kami dari manajemen mewakili tim juga, panitia, dan semuanya, bahwa hari ini kita niat pertama untuk menyambut dengan sukacita kelahiran bagi Nabi Muhammad SAW. Nanti ada sambung salawat dan juga ada tausiah kajian oleh Kiai Haji Sep. Lalu yang kedua, peresmian atau tahadus bin nikmah atau bersyukur Allah Subhanahu wa taala terkait pembukaan brand baru Champernik, di mana itu adalah sebuah wadah yang nanti akan kita dengarkan juga visioningnya dari Pak Haji Sep. Yang ketiga, kita nanti akan ada door prize dan juga doa bersama untuk penutup.
Terkait waktu untuk tempat dan dipersilakan kepada Pak Haji Zep, dipersilakan untuk mulai dibuka kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat surahul azim, wallahu a'lam bihaqiqati muradih. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja-puji serta syukur, Zat yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita. Allah lengah 5 menit saja ngurus jantung kita, itu masalah bagi kita. Allah lengah 2 menit saja tidak mengurus paru-paru kita berdenyut, itu masalah bagi kita. Allah lengah mengurus tentang makhluknya, hancurlah kehidupan kita. Maka bagaimana kita tidak harus bersyukur kepadanya, dan nikmat apalagi yang harus kita dustakan. Sampai Allah menegur di dalam Quran surat Ar-Rahman dan mengingatkan, ada 31 ayat, 31 kali, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Karena itu maka semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Jangan sampai kita mengingat Allah dan memposisikan Allah persis seperti para pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu mereka berteriak-teriak, dipanggil kalau sudah kebakaran. Kita jangan sampai seperti itu kepada Allah. Kita sudah kebakaran, kebakaran hidup, kebakaran rezeki, kebakaran rumah tangga, baru teriak-teriak kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah mengingatkan di dalam salah satu hadis qudsi, sampai mengingatkan bahwa jika engkau sering mengingatku dalam keadaan susah, maka aku akan menolongmu dalam segala keadaan. Dan sebaliknya, ketika engkau hanya mengingatku dalam keadaan senang, maka aku tidak akan menolongmu dalam keadaan susah. Karena itu maka marilah kita senantiasa untuk saling mengingatkan, memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga disampaikan kepada manusia terbaik di dunia, yang gagah orangnya, yang tampan rupawan wajahnya, yang harus selalu kita contoh akhlak dan perilakunya, yang kecintaannya kepada umatnya melebihi kecintaan kepada keluarganya dan kepada apapun. Dan kita butuh sosok manusia yang satu ini, baik untuk profil kehidupan di dunia apalagi di akhirat. Siapakah beliau? Itulah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang saya banggakan, abangku terkasih Angga dengan Ibu Nita, yang beliau telah menyambungkan rahmat Allah untuk mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Sebetulnya tempat ini sudah lama ada gitu ya, seingat saya. Dan namanya dulu cuma Dulang saja, tapi jadi ada Mendulangnya. Yang lebih unik, ini ditambah dengan di launchingnya ada Campernik Resto. Saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, ternyata luar biasa gagasan yang ada di benak beliau dengan diluncurkannya Campernik ini. Karena ternyata Campernik ini memiliki makna filosofi yang setelah kita gali, kita diskusikan, ternyata luar biasa. Dan istilah Campernik ini mengundang kita untuk apa namanya, untuk bahasa anak gadgetnya apa ya, kepo mungkin ya, kok Campernik gitu, ternyata luar biasa. Dan tadi juga masih sempat kita ngobrol dengan beliau, apa yang harus saya sampaikan, karena Campernik ini kata beliau ini baru di launching sekarang. Kemudian gagasan-gagasannya sungguh sangat luar biasa,
Maka saya terinspirasi oleh gagasan beliau bahwa Campernik ini kalau kita gali maknanya memang sangat luar biasa gitu. Tinggal bagaimana kita membumikan dari apa yang ada di benak beliau melalui launchingnya Campernik di lingkungan Dulam ini, karena segala sesuatu pasti ada maknanya. Itu yang ada di benak saya. Dan saya pun nanya sama beliau tadi, lah kok launching Campernik resto kok muludan gitu. Itu kan pertanyaan saya tadi. Ternyata kata beliau, ya walau bagaimanapun Nabi Muhammad itu panutan kita. Resto itu hanya salah satu bagian dari Campernik yang nantinya akan merupakan sebuah komunitas gitu. Dan di komunitas ini kita memulainya dengan membaca sholawat, kemudian ada performa lagu yang saya coba dengar lagunya juga luar biasa, karena itu ungkapan-ungkapan kecintaan kepada Nabi. Loh kalau begitu Campernik ini dilaunchingkannya itu sekaligus mengagungkan tentang bulan yang sekarang sedang kita hadapi, dan itu bulan yang merupakan momen atau event untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Itu yang ada di benak saya. Mohon maaf Pak Angga kalau misalnya nanti saya mengungkapkan tentang keharuan saya, kedalaman saya tentang mana Campernik ini. Mudah-mudahan itu bahkan menginspirasi kita. Ada apa sih di balik Campernik ini? Karena tidak hanya sekedar resto. Jadi dari hasil ngobrol-ngobrol, pertemuan beberapa kali, maka saya ingin mengungkap makna Campernik ini. Pertama, istilah Campernik ini muncul dalam kamus bahasa Sunda, dalam kebudayaan Sunda, dan selalu di apa bahasa Jermannya ya, dikantengkan, digandengkan dengan kata gelis gitu. Makanya istilahnya gelis Campernik. Bahkan kalau bahasa dalam mah kesananya teh masih ada ibu, gelis Campernik nokneng bahenol nerkom, gelis bawati ngejadi enak bawati kudratna jeletut imut nangirut jeletet kelet mamelet irung kungung-kungan tarang teja menterangan halis ngejelet bae waos gula bumantung pamunteng adaun seureuh deuna oge matak deudeuh pokokna mah gelis Campernik nokneng. Nah itu sudah tidak bisa di bahasa Indonesia kan lagi lah, karena itu hanya ada dalam bahasa Sunda dan itu unik gitu. Maka saya coba gali, kok Campernik ya? Ternyata gak kebetulan, karena mana Campernik ini artinya cantik, tapi juga unik, luar biasa, menarik. Dan bahkan ada Campernik ini biasanya ditempelkan kepada perempuan atau sesuatu yang indah kira-kira gitu, dan itu memiliki sustainability yang luar biasa. Maksudnya apa? Awet ngorak gitu Campernik. Kan ilmu teh hanya ada dua ya, awet ngora dan awet kolot gitu. Maka ibu tinggal cek aja ibu awet ngora apa awet kolot. Berarti kalau ibu awet kolot salah nganut ilmu gitu. Karena kalau yang Campernik mah itu awet ngora bu. Gitu. Kenapa awet ngora? Ya punya anti aging. Kenapa? Anti agingnya bukan di salon beauty, bukan. Di mana? Di dalam inner beauty-nya nanti keluar itu Campernik. Maka ketika muncul makna Campernik, waduh itu luar biasa, udah cantik menarik, karena yang cantik itu menarik. Nah disebel gelis nama tapi belegu gitu Campernik gitu. Cantiknya mah tapi nggak menarik, mungkin cantik tapi bau, tidak Campernik gitu. Pokoknya mah Campernik mah unik kok ibu gitu. Ya, menarik lagi terus awet gitu. Nah, itu Campernik. Sampai mana Campernik ini kalau nggak salah ya, tolong dicek gitu. Setiap apa namanya, setiap daerah itu kan punya semboyan geningan. Kalau nggak salah ada salah satu kota yang salah satu semboyannya adalah Campernik gitu. Karena saking dalamnya mana Campernik ini. Itu satu. Yang kedua, dari hasil ngobrol-ngobrol kami, ternyata dari hasil obrolan itu Campernik tidak hanya resto itu hanya bagian dari gitu. Karena dari ide yang saya gali dari beliau itu, kayaknya Campernik itu is a community yang di dalamnya itu pertama ada fashionnya. Kenapa? Istri beliau itu dengan jajaran itu luar biasa, ternyata bergerak di dunia fashion juga, dan ternyata fashionnya itu hasil produknya dipasarkan bukan hanya di kita, tembus ke luar negeri loh. Jadi ibu-ibu kalau butuh model, butuh baju yang itu bajunya trendy gitu kan, bajunya internasional, maka di Campernik ini tersedia. Apalagi sekarang ya, saya tadi ngobrol dengan beliau, karena begini, terima
terima gaji juga ya. Awalnya, tapi bener tuh, terima kasih gitu ya. Kalau mau awet, memang harus terima kasih. Terima kasih. Kalau hanya diterima tidak dikasih, maka nanti bahasa Sunda, bahasa Jermannya kabebeng. Tahu kabebeng? Makan aja terus tapi tidak ada pengeluaran. Itu orang tidak pandai terima kasih, dia hanya nerima aja, ngasihnya enggak. Punten ya gitu. Terima kasih. Tapi kalau karyawan harus ditambah. Karyawan yang di belakang terima gaji. Baik. Jadi ada passionnya juga ternyata. Dan saya cek itu ada branding. Apa brandingnya? Berlianza ya. Iya, Berlianza ini luar biasa. Saya coba untuk mengumpulkan ini produknya apa aja. Ternyata model-model juga trending gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti kita masuk gabung di komunitas Campernik, mau model kayak apa sih bajunya itu? Dan saya lihat sangat marketable Pak. Karena sekarang orang-orang yang masuk Islam atau mu'alaf itu berbondong-bondong di seluruh dunia. Dan salah satu kiblat fashionnya Indonesia. Kenapa Berlianza tidak main di situ? Dan ternyata sudah dimulai. Itu kan anugerah itu sangat luar biasa. Gak ada kebetulan. Kalau orang selalu bilang kebetulan, sama dengan orang tidak punya Tuhan. Emang Gusti Allah tukang aja. Allah itu Al-Mudabbir itu perencana. Jadi kita dikumpulkan di komunitas Campernik itu tidak ada kebetulan. Itu pasti sudah Allah rencanakan. Allah punya sesuatu. Itu yang saya paham. Jadi yang ini yang saya maksud bahwa Campernik is a community. Pertama fashion, luar biasa itu ya. Dan fashion ini, mohon maaf, ini menyangkut mencegah kehormatan manusia loh. Kalau manusia tanpa busana, ya itu yang saya sebut manusia seutuhnya. Jadi mau hayang apal manusia seutuhnya mah eta. Dan ternyata ketika itu ditutup menjadi sesuatu yang indah, waduh pahalanya sangat luar biasa. Karena sekarang ada yang fashionnya itu bagus dipandang, tapi orang tidak tertutup. Gelis nama, pakai baju muslim, tapi sih berhil. Kan lepetisasi tuh kayak lepet tuh. Nah Berlianza ini saya doakan ya untuk di fashionnya ini itu go internasional. Dan model-modelnya itu selalu trending. Apalagi dibutuhkan di luar negeri. Kan ternyata luar negeri lagi butuh model-model dari fashionnya orang Indonesia. Maka kalau ini sudah ada, kita berdoa kepada Allah ini dibesarkan. Yang kedua, yang saya paham, saya pernah berkunjung ke sini, lalu kita pengen tahu apa sih yang ada di sini. Ternyata sudah ada tempat yang namanya restocknya itu gitu loh. Dan di sini ada nama mendulang. Ini juga unik Bu, karena kalau dulang saja itu kan tempat apa ya bahasa Jermannya ngakel gitu sih. Ini mendulang, jadi lain mananya. Di Sunda itu ada istilah angga dulang tinade. Dulang tinade itu pasif. Tapi kalau mendulang, masya Allah emas saja bisa didapat. Maka mendulang ini tempat mendulang pahala, mendulang ilmu, mendulang kehidupan. Bagaimana kita belajar dari kehidupan, itu yang disebut dengan makna mendulang. Dan di mendulang ini sudah dikembangkan. Ada kafenya, ya. Ada kalau udah kafenya jelas dong, bukannya di fashion. Berarti yang kedua food dan fashion sampai yaumil kiamat tidak akan habis. Karena manusia butuh makan juga butuh berpakaian. Jadi dua hal ini, wah luar biasa di komunitas ini. Nah, kemudian ada saya pernah nanya, beliau juga suka mengadakan pendidikan dan pelatihan. Berarti di komunitas Campernik ini nanti juga ada education and training. Dan saya berharap di Campernik komunitas ini ada pendidikan dan pelatihan yang bermanfaat untuk hidup. Tidak semua masuk bangku sekolah dan tidak semua yang sekolah kuliah ilmunya bisa diterapkan dalam kehidupan. Kalau saya usul bagaimana education and trainingnya itu memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk kehidupan. Bila perlu misalnya ya ada semacam pelatihan untuk life skill, sehingga siapapun yang keluar dari sini dia bisa untuk paling tidak cari makan, dan cari makannya harus halal, punya keahlian. Kenapa tidak? Nah, sekarang banyak sekolah-sekolah mahal, keluar tingginya anggar ngalalanggu
mohon maaf ya, karena saya orang pendidikan, saya aktif di kampus, jadi saya tahu ada lembaga-lembaga pendidikan mahalnya luar biasa. Keluar dari situ nganggur. Mohon maaf sekarang yang sedang dilanda kegundahan pendidikan kedokteran. Dulu jadi idola, sekarang para lulusannya itu. Kenapa? Yang tadi kan di kita ada ilmu yang bermanfaat. Maka saya berharap nanti ada education and trainingnya itu memberikan pelatihan-pelatihan yang dahsyat untuk bagaimana mengarungi kehidupan ini. Dan bukan hanya itu bekalnya, dari dunia sampai akhirat. Itu 3 yang saya bayangkan dari hasil ngobrol dengan beliau. Yang ketiga, beberapa minggu yang lalu saya dikasih rekaman lagu oleh Angga, oleh Benita. Saya cek lagunya, ternyata itu terbit 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Begitu saya cek, mohon maaf, saya nggak bisa menahan diri untuk mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena syair itu adalah kadang-kadang ungkapan hati yang terdalam, dan tidak semua orang bisa mengungkapkan dalam bentuk syair. Kalau sesuatu diungkapkan dalam syair, keindahannya tak terberikan, tapi mana di dalamnya tidak kalah dalamnya. Maka ketika saya simak tentang salah satu lagu, saya lupa nanti mungkin di Fair Forum ini akan ditampilkan ya lagu itu ternyata tentang kedahsyatan, kecintaan, kerinduan, tentang sosok yang kita sambut kelahirannya pada bulan ini. Apa itu? Maulid Nabi, sholawat Nabi. Saya belum bertanya kepada beliau yang menyusun ini dan menyanyikannya, peristiwa spiritual apa yang dialami sampai sebegitu mendalamnya kerinduan tak terberikan kepada Nabi. Kenapa? Kita butuh manusia itu ya, dan kita itu butuh tapi acuh-acuh teh gini, acuh tapi butuh gitu. Padahal kita butuh suatu hasanahnya dan lain-lain. Ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, dan itu tidak terberikan ketika orang tersebut didatangi di dalam mimpi. Mimpi ketemu Rasulullah. Itu kerinduan semua umat manusia, dan tidak semua manusia mendapatkan itu. Makanya saya perlu menggali pengalaman spiritual. Apakah nyanyian ini diungkapkan karena yang bersangkutan itu merasakan perjumpaan mimpi ditemui oleh Rasulullah? Jika itu terjadi, Allah Akbar, luar biasa di Campernik ini. Orang kiai aja, ustadz saja yang beribu-ribu baca sholawat karena pengen ketemu dengan sosok yang satu itu, bahkan mengumpulkan uang untuk bisa bersujud di tempat beliau bersujud, untuk bisa tawaf di tempat Rasulullah tawaf, untuk bisa sholat di tempat Rasulullah sholat, bahkan nangis di depan kuburannya. Nggak ada tuh ditemui oleh beliau. Tapi ada orang-orang tertentu yang dengan sukarelanya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa, didatangi di dalam mimpinya oleh sosok manusia yang luar biasa itu. Dan di situ ada beberapa keterangan yang nggak bisa dibantah. Kalau seorang mimpi dengan Rasulullah, jaminan bahwa itu pasti Rasulullah, karena sosok Rasulullah tidak bisa dipalsukan, baik dalam keadaan sadar maupun tidak. Ketika menemui seseorang, itu pasti sosok Rasulullah, karena tidak bisa dipalsukan oleh setan. Beda, ibu ketemu mimpi presiden, bisa saja di dalam mimpi itu si Eta, setan. Makanya kan banyak orang yang sesat, dia merasa ketemu dengan malaikat KSAL, kepala staf angkatan langit, malaikat Jibril gitu kan. Bisa ketemu Jibril, didatangi Jibril, nggak ada jaminan. Bisa jadi itu Dajjal, bisa jadi itu setan. Tapi orang yang mimpi ketemu Rasulullah, itu jaminannya ada, karena Rasulullah nggak bisa dipalsukan oleh siapapun bentuknya. Maka ketika saya menyimak dalam-dalam dari syair ini, jangan-jangan yang mengungkapkan syair ini adalah orang yang di dalam barzakhnya itu ruhnya didatangi oleh Rasulullah. Kalau itu yang terjadi, komunitas Campernik bukan komunitas sembarangan. Itu yang ada di dalam benak saya. Maka saya ingin bagaimana nanti musik itu tidak hanya sekedar musik, karena ternyata di komunitas Campernik ini memang sudah ada lagunya, ada launchingnya, ada orang-orangnya, ada penyairnya, ada pengarangnya, ada penyanyinya. Kita tidak hanya sekedar nyanyi is nyanyi,
Tapi kalau nyanyi di situ kita persembahkan untuk kecintaan kita kepada Rasulullah, siapa tahu itu jadi jalan surga kita untuk memuji Rasulullah. Makanya ketika beliau menggagas, Pak Isyad, gimana kalau kita bikin satu acara? Apa itu? Syiar syair. It's okay. Kenapa tidak? Di tengah orang-orang sekarang memusyrikan tentang musik itu gak boleh dan lain-lain. No. Karena musik itu ibarat gelas. Di tangan siapa gelas ini? Gelas ini bisa saya pakai untuk minum. Karena saya ingin minum dulu ya, tenggorokan saya kering sebenarnya. Percaya enggak bahwa gelas ini bisa saya pecahkan dipakai alat untuk membunuh? Saya pecahkan, saya tusukin ke orang. Maka man behind the gun, musik bisa jadi alat untuk brengsek di hadapan Allah dan dilaknat. Tapi musik bisa jadi alat untuk syiar agama kita. Because why? Kenapa kita? Maka saya menggagas, oke lah ke depan kita kolaborasi aja. Kolaborasi teh berjamaah gitu dah. Artinya bang itu juga kan istilah boleh keren tapi tidak merubah nasib lah kira-kira gitu ya. Kayak jomblo itu kan ngenes. Saya ganti istilahnya dengan istilah tuna asmara gitu kan, ada keren dah lumayan gitu, padahal jomblo juga ya. Jadi udahlah kita bikin acara syiar syair yang di situ kita bukan hanya menebarkan kebaikan, menghibur orang, juga ada berbagai nasihatnya. Insya Allah ke depan kenapa tidak, saya tidak keberatan. Berarti kalau begitu bukan hanya musik dong. Jadi kalau saya kumpulkan tadi ada fashion, ada food, ya, kemudian ada education and training, ada music, ada dakwahnya juga dong. Dan bahkan mungkin nanti ada social activity, aktivitas sosial, dimana kita juga bermanfaat buat orang banyak. Bila perlu, komunitas Campernik nanti yang terbentuk, mohon maaf, jangan jadi para pengambil air yang hanya membawa wadah dari tong air. Karena ketika hanya membawa wadah dari tong airnya, lalu dibawa, diminum, wadah itu habis, mau ngambil lagi, antri berat tuh. Lebih baik kita bawa paralon saja, kita masukkan ke dalam gentong air itu paralon, lalu kita kucurkan, tinggal kita mengatur kerannya. Dengan cara begitu maka keberlimpahan, keberadaan Campernik bukan hanya enak untuk kita, tapi yang lain juga kebagian barokahnya. Itulah social activity. Maka saya baru mengusulkan ini karena ternyata saya cek, makna Campernik itu artinya luar biasa juga nih. Mungkin ini harus dilestarikan. Ternyata Campernik itu hurufnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener nggak? 9 ya? Angka 9 itu angka sakral. Wali 9, apapun 9. Angka paling gede itu 9. Dan Campernik jumlahnya 9. Mohon maaf kalau salah, saya koreksi. C itu artinya luar biasa. C itu artinya cinta. Kalau Ali Syair mah cinca. Kan gini sok kalau nyanyi kayak gitunya olah vokal pemindingan rada centil lah sedikit, cinta jadi cinca. Ini tapi jangan main-main. Allah menciptakan seluruh alam ini bukan karena yang lain, karena cintanya saja. Dan dengan cinta mah semua selesai. Bahasa Sunda mah cinta teh ati licin mata bentak, di mana geus inget pelontot baik gitu. Itu cinta, Bu. Itulah dasar Campernik. Dan itu dasar Allah menciptakan makhluknya. Maka cinta itu adalah landasan filosofis dari Campernik ini kira-kira gitu. Kalau tidak dengan cinta, mundur. Kenapa? Karena cintalah yang akan menyelesaikan segala sesuatu. Yang kedua, A-nya itu kepada siapa? A-nya itu Allah. Jadi cinta yang pertama jangan kepada yang lain, tapi kepada Allah. Itu A. M-nya apa? M-nya cinta yang kedua kepada Rasulullah Muhammad. Jadi yang pertama cintanya kepada Allah, yang berikutnya cinta kepada Rasulullah Muhammad. Yang berikutnya P. P itu saya artikan pejuang. Enggak. Karena ada pejuang, ada berjuang.
Kalau berjuang, orang bekerja demi berjuang. Berjuang itu singkatan beras, baju, uang. Pondok atuh perjuangannya sekedar berjuang mah beras, baju dan uang. Kita mau berjuang. Berjuang itu mujahid. Mujahid itu orang yang berjihad. Berjihad itu yang pertama kali berjihad terhadap diri sendiri. Kita mah suka lupa berjihad keluar perang ngebom orang, salah besar. Karena jihad yang paling berat memerangi diri sendiri. Makanya arti campernik itu orang yang suka ngagelis. Tapi ngagelisan nanti lain ngagelisan awak hungkul. Dia mempercantik diri sendiri. Dia berjuang memperbaiki topeng-topeng, ya, noda-noda yang ada di dalam dirinya sendiri. Jangan kebalik, mukanya mohon maaf diglowingin, tapi hatinya itu bahasa Jermannya korodok, bukan apa ya, banyak jerawat, banyak noda. Kok nggak pernah dibersihin? Gimana? Jadi ciri komunitas dari campernik itu pejuang yang dia itu memperbaiki diri dulu, memperbaiki keluarga, anak dan seterusnya, baru kita keluar. Maka mohon maaf nanti kalau kita bikin komunitas campernik itu harus selalu ngaji diri. Orang tidak ngaji diri tidak hafal tentang diri. Kalau tidak hafal tentang diri, tidak tahu diri, bahaya. Komunitas campernik mah enggak, berjuang yang dia itu dari dalam dulu, ibda binafsik. Bahkan nanti di pelatihan, di pertemuan, di pengajiannya itu kita akan ungkap itu tentang rahasia ngaji diri. Kemudian E-nya itu apa? E-nya itu kalau menurut saya eling, lan waspada. Eling itu apa? Nyadar. Jadi siapapun komunitas campernik yang ada di dalamnya harus memiliki kesadaran diri dulu. Karena kesadaran diri itulah pangkal bagaimana hidup kita itu senantiasa hati-hati. Awas, hati-hati, tidak mulut-mulut. Saya kalau ngomong di depan jamaah perhatian, pasti tangan saya ke sini. Nyadar gak? Kenapa saya tidak ngomong permulutan? Karena harus pakai hati. Kalau ngomong dari hati, diterima oleh hati, maka kita akan selalu hati. Sekarang ini hidup gak pakai hati, mungkin hanya pakai akal. Maka yang adanya berjuang. Ya tadi demi beras, baju dan uang selesai. Kalau kita no, karena ada next step kehidupan kita, itu E-nya. Kemudian R-nya itu apa ya? Kalau menurut saya yang ada di campernik itu R-nya itu harus rereongan. Saya nggak sengaja tadi sama si cantik istri saya nawarin itu tuh menu. Begitu dibuka, nah yang menu rereongan cekurang teh. Ternyata di situ menunya keroyokan. Wah, ini harus jadi dasar campernik. R-nya itu rereongan. Rereongan itu berjamaah. Berjamaah itu kerjasama dan sama-sama bekerja. Kenapa? Al-jama'atu rahmatu. Berjamaah itu sangat luar biasa rahmatnya dari Allah. Maka komunitas campernik harus selalu rereongan dimanapun. Dan Quran menyuruh itu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Rereonganlah kalian, kira-kira begitu ya. Saling tolong menolonglah kalian. Alal birri wat taqwa, dalam kebaikan. Jadi rereongannya bukan dalam maksiat dan keburukan. Itu ciri campernik. Kemudian M-nya itu apa? M-nya itu harus nurut kepada Allah, nurut kepada Rasulullah, nurut kepada orang tua, nurut kepada guru, dan nurut kepada yang memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Selain itu jangan diturut. Kenapa? Bisi jadi munding, bisi jadi kebo, urang teh jelema. Orang yang mengikuti tanpa alasan, tanpa kebaikan, maka disebutnya tuturut munding. Padahal urang teh lain munding. Ya, itu M-nya. Kemudian apalagi ya? I. Ini penting, ikhlas. Awas, jangan salah kaprah. Ikhlas itu lain direct di kuliah. Ikhlas itu profesional. Kan suka begini kita mah. Saya misalnya kalau lagi jadi ustadz ya, kalau lagi jadi dosen mah enggak. Kalau jadi ustadz kan, ustadz punten we nyungkeun ikhlasna. Cek urang teh geus ngomong, berarti mau dibayar. Maksudnya apa sih? Ikhlas itu ada dua makna. Satu, ikhlas terhadap diri.
ikhlas itu dalam arti bersih, melepas apapun yang mengikat dalam diri kita. Mohon maaf ya, di dalam hati, di alam pikiran ini banyak ikatan-ikatan yang sulit membuat kita move on. Ikatan masa lalu, rasa bersalah, ya, kesalahan, kekeliruan dalam kehidupan, itu jadi ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Orang yang ikhlas itu dia pandai merilis itu. Kalau itu belum dirilis, hidup ibu recycling, mutar gitu. Bahwa ke nona-nona ternyata dihianati oleh kekasih, sampai ibu cerai, nikah lagi, cerai lagi. Itu lagi jadi nona-nona, sekarang sudah jadi nini-nini. Kenapa dihianati lagi? Ketemu dengan orang, begitu lagi. Ketemu dengan orang, nipu lagi, dikosongan, recycling. Ada sesuatu yang belum terhapus di masa lalunya. Orang yang ikhlas, dia pandai untuk memupus itu, sehingga dia bisa. Kalau itu sudah dipupus masa lalunya, nanti satu-satu hidupnya itu mulai terurai. Terurai masa lalunya, kesulitannya, musibahnya, itu semua ditamyiz, maka muncul jati dirinya yang disebut fitrah. Fitrah asli kita itu, Masya Allah, kita tuh makhluk yang luar biasa dimuliakan oleh Allah. Itu fitrah kita, dijadikan wakil Allah sebagai khalifah, dibentuk dalam bentuk yang seindah-indahnya, fi ahsani taqwim. Walaqad karramna bani Adam, sudah dimuliakan, semuanya sudah built in. Begitu lahir ke dunia, jodohnya, rezekinya, kelimpahannya, itu sudah Allah satu paket. Jodohnya sudah ada. Maka ketika dalam hidup sudah seusia ini masih jomblo, punten tadi jomblo apa ya? Wah, ini harus dikembalikan ke fitrahnya. Dan sudah ada pasangannya. Masa Mek saja ada pasangannya, ada ibu jomblo kene tekah tipu Mek bu. Jadi kembalikan ke fitrahnya, rilis supaya kita nggak nyangkut lagi. Itu orang yang ikhlas, itu maksud ikhlas itu bersih saja, semuanya serahkan kepada Allah. Karena kehidupan kita, mohon maaf, sotoy kita mah, kita karena merasa pendidikan ini, pengalamannya ini, jabatannya ini, gue itu harus begini, gue itu harus begitu. Loh, yang paling tahu apa yang terbaik buatmu Allah. Kenapa Allah tidak disertakan? Kalau sudah mentok sana sini, baru dia bercerita, berteriak kepada Allah. Kenapa? Sotoy. Orang yang ikhlas tidak sotoy, tapi dia mengalir bersama Allah. Itu kata kuncinya. Terakhir kaknya, wah, ini kaknya harus melandasi semua. Ternyata kaknya itu segala sesuatunya kita lakukan karena Allah. Maka konsekuensi dari cap pernik ini adalah cinta Allah. C-nya itu cinta, A-nya itu Allah, M-nya itu Muhammad, P-nya itu berjuang. Awas, bukan berjuang. E-nya itu apa tadi? Selalu elit lan waspodo. Kemudian R-nya rereongan, yang kita awetkan dalam menu kita. Jadi saya nggak kaget kalau di resto cap pernik ini ada menu rereongan, karena memang itu salah satu ikonnya. Kemudian M-nya itu apa tadi? Ayo, masih ingat? Cing nurut siapa? Kasaha ka Allah. Allah ta'aya ka rasulna, di rasulna saha ulama masih ada. Ulah jadi kebo, jadi turut kebo, itu nurut. I-nya itu apa? Rilis kehidupan kita, serahkan kepada yang maha tahu apa yang terbaik buat kita. Maka hidup kita yang terakhir itu adalah karena Allah. Maka kita urai misalnya satu aja, kenapa harus cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad? Allah yang memberikan segalanya. Ibu-ibu mohon maaf yang punya suami, menurut ibu paling setia, apapun mau diberi. Suami ibu paling kaya, memberi apapun, tapi tidak akan bisa memberi hidup dan nyawa. Setidak sayangnya Allah, Allah masih memberi kehidupan dan nyawa. Jadi siapa yang paling terbaik bagi kita? Allah. Makanya kalau orang kehilangan Allah, ketika dia kehilangan suami atau orang yang dicintai, dia tidak kehilangan segalanya. Kenapa? Karena masih ada Allah. Tapi kita tidak akan mengenal Allah kalau tidak mengenal pintunya. Pintu untuk mengenal Allah, pintu untuk mendapatkan rahmat Allah adalah Muhammad. Maka kalau kita tidak mengenal cinta kepada Rasulullah,
Masya Allah, kita tidak akan sampai kepada Allah sampai kapanpun. Itu sebab kenapa pembukaan kafe resto saja kok dikaitkan dengan maulid. Oh, berarti ada niat bahwa ini bukan hanya membuka hanya sekedar komunitas, bukan hanya membuka sekedar fashion, bukan hanya memberitahu tentang food, tentang fashion, tentang education, tentang musik, tentang dakwah. Bukan hanya itu, tapi juga dibungkus ini karena kecintaan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah adalah pintu untuk menuju Allah. Tidak akan dapat rahmat Allah kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Maka wajar kalau di Al-Quran saja misalnya disebut di surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikut aku, kata Rasulullah. Maka bohong besar kalau kita mengatakan cinta Allah, tapi kita tidak mencintai Rasulullah dan menjalin komunikasi dengan beliau. Lah, kok Pak Isak menjalin komunikasi? Rasulullahnya sudah jauh, meninggal, tempatnya juga jauh. Kita masih diberi koneksitas kepada beliau. Dengan cara apa? Sholawat. Dan sholawat ini bisa diungkapkan dalam berbagai bentuk. Syair pun bisa dijadikan sebagai alat untuk mengungkapkan, menyambungkan kecintaan kita kepada Rasul. Alhamdulillah. Maka kita dengar nanti di akhir performa ini bahwa ungkapan kecintaan kepada Rasulullah bisa diungkapkan dalam syair, dan syairnya itu mengandung kedalaman yang sangat luar biasa. Ini yang perlu saya gali. Apa sih keuntungannya orang bersolawat? Wih, luar biasa. Ini saja terakhir dari saya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan, pertama, ketika kita membaca sholawat ada dua malaikat. Pertama ada malaikat namanya malaikat Mantorus. Malaikat Mantorus itu adalah malaikat yang oleh Allah sengaja disimpan, diciptakan khusus untuk menjaga kuburan Rasulullah. Tingginya malaikat ini, kepalanya sampai nyundul ke arasy, kakinya itu sampai menembus kepada 7 lapis planet ini. Malaikat ini memiliki 80.000 sayap, tiap sayap 80.000 bulu, tiap bulunya itu, lembaran bulunya itu mengandung mulut-mulut yang dari mulutnya itu senantiasa bersolawat. Dan malaikat Mantorus ini memiliki kepekaan yang luar biasa. Siapapun, apakah itu manusia, hewan, atau alam yang bersolawat kepada Nabi, kedengaran sama malaikat itu, dan itu diberitahukan kepada Rasulullah Muhammad. Itu malaikat Mantorus. Selain malaikat itu, Allah memiliki ribuan malaikat yang tukang jalan-jalan, namanya malaikat sayar. Jadi kalau ada yang senang jalan-jalan, kayaknya temenan sama malaikat ini nih. Namanya malaikat sayar. Karena banyak disebut sayarah. Malaikat sayarah ini pekerjaannya jalan-jalan aja ke seluruh pelosok alam ini. Jadi tidak ada di jagat planet bumi ini yang kosong dari malaikat itu. Saya tahu kemana aja gitu. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya satu, mendengar makhluk dan orang yang bersolawat. Begitu bersolawat, si malaikat sayar itu sudah ada di sana. Dan solawatnya itu dia ambil, energinya itu dia bawa terbang, disampaikan kepada malaikat Mantorus tadi, disampaikan kepada Rasulullah. Jadi kalau kita nanti bersolawat, apakah baca solawatnya, apakah dalam bentuk syair dan senandung, ini malaikat sayar ini banyak di sini. Ibu dan ningali, saya juga enggak. Tapi kalau kita baca sholawat, jaminan ada malaikat sayyaroh yang pegang sholawat kita, dibawa ke sana, sampaikan kepada Rasulullah. Lalu apakah ini disampaikan? No, karena Rasulullah juga membalas setiap sholawat yang disampaikan kepadanya dari jaringan internet malaikat sayyaroh itu, dan itu nggak pernah mati, nggak pernah down server malaikat itu. Jadi mau sholawat dimanapun dalam bentuk apapun sampai kepada Rasulullah. Begitu sampai kepada Rasulullah, maka bukan hanya sampai, tapi Rasulullah akan membalas dan mendoakannya. Ada salah satu hadis yang sangat luar biasa. Hadis itu mengatakan begini, aku, kata Rasulullah kepada para sahabat, diberi kelebihan dari nabi-nabi yang lain, termasuk umatku diberi kelebihan.
umatku diampuni dosanya, dijauhkan mara bahayanya ketika mereka bersolawat, dan mereka itu dimuliakan oleh Allah, beda dengan umat-umat lain karena gara-gara solawat itu. Apakah solawat itu ada perintah Allah? Jawabannya jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang di dalam dadanya masih ada iman, shollu, wajib tuh. Makanya Nabi punya hak dan kewajiban. Ya, hak Nabi menerima sholawat, kewajiban kita mengirim sholawat. Dampak dari sholawat itu rasakan nanti oleh komunitas Capernik, yang mana Caperniknya itu sebegitu dalam. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Luar biasa, tidak ada kebetulan. Kita memohon kepada Allah melalui sholawat kepada Rasulullah agar ini Allah ridhoi, sehingga segala-galanya nanti mendahulukan Allah. Dahulukan Allah, kita akan didahulukan oleh Allah. Muliakan Allah, Allah akan memuliakan kita. Jaga Allah, Allah akan menjaga kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqlana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ila kalat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfarizu bil qurat wa tuqta bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wa istaskil gumam biwajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafsin bi'adi kulli ma'lumilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa fa'na min al-bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u an ta'na wa ta'ud wa an hujuril wabah wa an mautil fajr. La ilaha illallahul karimul manan Muhammadur Rasulullah SAW Nabiul akhir zaman. La ilaha illallah aminu minat ta'wan Muhammadur Rasulullah SAW. Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Syabul Asy'arani, hayy sobatul baqi subhanal malikul khalaq subhanal malikul khalaq subhanal malikul khalaq. Liham satu uti bihar wa bail hatimah al-Mustafa wal Murtado wa abnahuma wa Fatimah. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah, segalanya telah kami pasrahkan kepada Engkau dengan bersolawat kepada Engkau. Kabulkanlah permohonan kami yang terbaik bagi kami. Segala kelimpahan diberikan kepada kami. Nas'alukal ijabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepada Ibu Nuri, kami persilahkan waktu dan tempat sedikit memberikan pidato pada pagi hari ini. Terima kasih. Persilakan kepada MC kita yang kami cintai, begitu juga kepada para hadirin tamu undangan, kepada ustazah dan ustaz juga yang telah menghadiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam suatu acara launching Capernik Resto. Mudah-mudahan acara ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya sebagai member Capernik Resto mengucapkan jazakallahu khairan kepada Pak Angga, Bu Dita dan semuanya yang ada di sini ya. Mudah-mudahan kita mengajak semuanya untuk kepada member kita semuanya untuk menjalin silaturahmi dengan memberikan acara-acara yang diadakan oleh tim Capernik Resto. Mudah-mudahan kedepannya Capernik Resto ini akan mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan acara-acaranya yang telah diberikan oleh tim Capernik Resto ini akan memberikan berkah serta rahmat kita dan akan memberikan suatu motivasi ya kepada para yang mungkin anak muda yang sebelah sana ya. Mudah-mudahan kita sama-sama mencari ridho Allah ya. Mudah-mudahan takbir Allah Akbar. Mudah-mudahan keberkahan ini akan mendapatkan imbalan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin itu apa namanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir untuk Campurnik Resto. Takbir. Sukses selalu. Allahu Akbar. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nuri yang telah memberikan sedikit wejangan kepada kita yang hadir di sini. Pengumuman sedikit kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari yang hadir di sini. Dari awal sudah mengikuti beberapa sedikit pengetahuan tentang Campurnik Resto. Insya Allah bisa mengikuti sampai akhir karena nanti ada waktu kita mengikuti kuis atau challenge dari awal kita mengikuti acara ini sampai akhir. Nanti pertengahan kita ada kuis ataupun challenge dari Bapak Ibu serta saudara sekalian. Ya, mohon diikuti proses tahap demi tahap dari acara ini sehingga kita bisa mengikuti kuis dan challenge tersebut. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah pengguntingan pita atas peresmian Campurnik Resto yang akan dilakukan oleh owner kami, Ibu Rita dan Bapak Angga. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dengan pengguntingan pita ini Campurnik Resto Mendoan Art Resort and Resto ini berkah dan berjaya selamanya. Insya Allah maju terus hingga apa yang owner inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Angga dan Ibu Rita.